Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi paradigma kritis. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu paradigma. Menurut Newman, paradigma merupakan orientasi dasar untuk teori dan riset. Pada umumnya, suatu paradigma keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari berpikir. Paradigma terdiri dari asumsi dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya teknik riset yang baik. Lalu, apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Paradigma kritis berpandangan bahwa unsur kebenaran melekat pada keterpautan antara tindakan penelitian dengan situasi historis yang melingkup. Penelitian tidak dapat terlepas dari konteks tertentu, misalnya situasi politik, kebudayaan, ekonomi, etnis, dan juga gender. Terdapat beberapa karakteristik atau ciri utama pada seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis. Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut juga dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami, tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik, dan juga ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni, tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Ciri kedua adalah ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, dan menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada. Ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Bedanya peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis pembela atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral, bahkan suatu keberpihakan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat. Ciri keempat dari paradigma kritis adalah pendasaran dari paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Ada proses dialogal pada seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Secara metodologi, paradigma kritis lebih menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Dalam hal ini, proses dialogal sangat dibutuhkan, di mana dialog kritis digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah ada, sedang, dan akan terjadi. Penelitian dalam paradigma kritis tidak bisa menghindari unsur subjektivitas peneliti yang bisa membuat perbedaan gejala sosial dari peneliti lainnya, yang lebih mengutamakan analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan juga multilevel. Lalu, apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya proses penguraian untuk memberikan penjelasan dari sebuah teks yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok. Analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan yang diperkenakan menjadi wacana, perspektif yang digunakan, dan topik yang dibicarakan. Nah, ada beberapa karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama ada tindakan, yang kedua ada konteks, yang ketiga ada historis, yang keempat ada kekuasaan, dan yang kelima ada ideologi. Lalu ada beberapa perspektif analisis wacana kritis. Yang pertama, analisis bahasa kritis. Kritikal linguistik memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi. Inti dari gagasan ini adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Yang kedua, analisis wacana pendekatan Prancis. Bahasa adalah medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Yang ketiga, pendekatan kognisi sosial.
Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Yang keempat, pendekatan perubahan sosial. Analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagian wacana dan perubahan sosial. Yang kelima, pendekatan wacana sejarah. Penelitiannya ditujukan untuk menunjukkan bagaimana wacana seksisme, antisemit, rasialisme dalam media dan masyarakat kontemporer. Ada berbagai macam model analisis wacana kritis yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada Roger Fowler, Norman Fairclough, Sarah Mills, dan juga Theo van Leeuwen. Dari banyaknya tokoh yang mengembangkan analisis wacana kritis, model Van Dijk yang paling sering dipakai dalam berbagai penelitian teks media. Van Dijk berpandangan bahwa dalam menganalisis wacana, tidak cukup hanya didasarkan pada teks saja, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi. Wacana yang digambarkan oleh Van Dijk mempunyai 3 dimensi atau bangunan. Yang pertama ada teks, yang kedua ada kognisi sosial, dan yang ketiga ada konteks sosial. Yang pertama, dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Yang kedua, kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Yang ketiga, konteks mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Van Dijk juga membagi struktur teks menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada struktur makro, merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Yang kedua ada superstruktur, merupakan kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Dan yang ketiga ada struktur mikro, merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil jurnal dari Riri Amanda Fitriana, Erizal Ghani, dan juga Syahrul Ramadan yang berjudul Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umroh, model Teun A. Van Dijk. Alasan saya memilih kasus ini karena kasus ini menggunakan paradigma kritis sebagai acuan untuk menyusun analisis wacana kritisnya. Kasus ini menggunakan model analisis wacana Teun A. Van Dijk, di mana dalam jurnalnya penulis menjelaskan kasus menurut berbagai struktur seperti yang dijelaskan oleh Van Dijk, seperti makro, mikro, dan superstruktur. Kasus ini juga dilihat dari berbagai sumber media online yang berbeda, yaitu kompas.com, detiknews.com, Metro TV News, dan juga sindo.com. Dengan menggunakan metode ini, ditemukan perbedaan pembahasan antar media online, walaupun memang memiliki kesamaan, yaitu mengenai kasus penipuan travel umroh. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.